Perjalanan Tori menuju alam iblis telah melampaui batas waktu dan logika manusia biasa. Jiwa iblis bernama Troy yang terkurung dalam tubuhnya selama bertahun-tahun kini telah mendapatkan kembali tahta dan kekuasaannya di alam iblis langit. Di sana, Tori bahkan berhasil merebut palu Kiai Gegana, pusaka terlarang yang tertidur dalam kedalaman alam iblis Asura. Namun, semua itu bukan semata kekuatan pribadi. Di balik keberhasilannya berdiri para sahabat, pengorbanan, dan takdir yang terjalin begitu rapat. Meskipun terasa sekejap mata, perjalanan panjang itu meninggalkan jejak mendalam di tubuh dan jiwa. Dan kini, bayang-bayang Dajjal, sang pengacau zaman, masih menyelimuti langit di masa depan. Tori tahu, perjalanan itu belumlah selesai. Matahari pagi mulai menembus celah tirai kamar hotel di sebuah sudut kota tua India, memantul pada lantai marmer usang dan menghangatkan udara yang masih membekap kabut tipis. Di luar, suara klakson kendaraan bersaut-sautan menciptakan simfoni kacau khas jalanan India yang selalu sibuk sejak pagi buta. Tori terbangun perlahan, kelopak matanya bergerak malas, seolah tubuhnya masih tertinggal di antara dua alam, dunia manusia dan dunia iblis. Ia duduk di tepi ranjang, mengucek matanya sebentar, lalu menghembuskan nafas panjang. Aku merasa sudah melakukan perjalanan yang cukup lama. Langkah kakinya menyeret perlahan menuju ruang tamu. Kamar suite hotel itu cukup mewah, meskipun tidak bisa menyembunyikan usia bangunannya yang telah puluhan tahun berdiri. Aroma kopi menguar di udara. Di ruang tamu, Desta dan Jaka sudah duduk dengan santai, masing-masing memegang cangkir keramik putih yang mengeluarkan uap tipis. Desta seperti biasa menggunakan kaos tipis dan sarung yang dilipat ke lutut. Gayanya santai, khas orang kampung yang betah di mana saja. Ia menyambut Tori dengan senyum lebar, meskipun matanya masih menyimpan sisa kelelahan. Hehehe, kopi dulu Des, Daedan. Tori tersenyum samar. Ia duduk di sebelah batu sofa panjang yang empuk tapi mulai kusam. Ia menyandarkan tubuhnya seolah ingin menyatu dengan sofa dan tidak ingin bangkit lagi. Di mana Pak Bon dan Rio? Cebong itu masih molor Tori. Mas Rio jalan-jalan dari tadi, mulai dari pukul 5 dan belum kembali. Dan sekarang, apa yang kau pikirkan, Tori? Jaka berdiri di atas balkon sambil menyesap kopinya dan memandangi lalu lintas di bawah yang padat. Suara klakson dari jalanan kembali terdengar, bersaing dengan nyanyian burung yang bersarang di pohon bodi yang tidak jauh dari balkon. Tori memejamkan mata sejenak sebelum menjawab dengan nada yang pelan. Entahlah Jaka, aku merasa semuanya terjadi begitu lama, tapi juga begitu singkat. Jangan kau pikirkan itu terlalu dalam Des. Jujur, aku terkejut, tapi aku juga senang. Selain kau bisa bertemu dengan adikmu, kau juga bisa bertemu dengan ayahmu. Dan yang membuatku terkejut, ayahmu sepertinya tidak menua Des. Sama seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya di acara kelulusanmu dulu. Tori menunduk, tangannya memutar cangkir kopi yang belum ia minum. Ada bayangan di matanya, bayangan lama yang kembali mengusik. Ini sangat rumit, Dul. Aku bahkan tidak bisa mempercayainya. Semuanya bisa terjadi, Tori. Ayahmu mungkin sama seperti ayahku di Sabto. Tapi saat ini beliau sedang dalam perawatan, jadi kau tidak bisa minta informasi darinya. Tapi ada satu orang lagi yang mungkin tahu sesuatu tentang rahasia ayahmu itu, Tori. Tentang bagaimana ia masih tetap muda hingga sekarang. Desta menoleh cepat dan alisnya berkerut. Kau mengatakan tentang siapa, Mas Jaka? Aku tahu Jaka. Yang kau maksud mungkin Hiro Takeda, bukan? Suami Reta. Jaka mengangguk dengan pelan. Ya, aku rasa ia tahu sesuatu. Hiro Takeda juga salah satu manusia yang sudah hidup ratusan tahun.
Kau harus menemuinya, Tori. Angin dari balkon merembes masuk, menggerakkan tirai tipis yang tergantung di sisi pintu. Sesuatu dalam diri Tori bergemuruh. Mungkin ia belum siap untuk bertemu dengan kebenaran. Atau mungkin ia hanya belum siap untuk menerima takdir yang lebih besar darinya. Ya, aku akan pikirkan itu nanti. Sekarang tujuan kita adalah untuk menemui Eyang Pogok. Setelah ini, kita akan pikirkan langkah kita selanjutnya. Ketiganya terdiam sejenak. Di luar, sinar matahari mulai memantul pada jendela-jendela toko, dan suara zikir dari masjid tua di ujung jalan menyusup samar. Hari baru saja dimulai, dan bayangan masa lalu perlahan bangkit dari tidurnya. Sebelumnya, saat mereka masih berada di perbatasan dunia antara kehidupan dan kehampaan, suasana duka menyelimuti rombongan Aris. Menghilangnya Raka Wisesa menjadi hantaman besar bagi Aris. Meski wajahnya tetap tegar dan tidak ada air mata yang tumpah, semua orang tahu ia sedang menahan kehancuran batin yang tidak bisa dikatakan. Raka Wisesa bukan hanya pendamping spiritualnya, tapi juga satu-satunya sosok guru yang ia percayai selama ini. Sementara itu, 3 dari rekan terdekatnya, Wira, Bayu, dan Mahesa tergeletak dalam kondisi mengerikan. Tubuh mereka penuh luka lebam dan tergores ajian hitam. Nafas mereka terengah, seakan setiap detiknya adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Ratna, satu-satunya yang memiliki kekuatan spiritual penyembuh, sibuk mempertahankan perisai roh di sekitar ketiganya. Tangannya bergetar, peluh membasahi pelipis, dan mata batinnya terus menyala, memerangi kontaminasi energi iblis yang menggerogoti tubuh sahabat-sahabatnya. Di tengah keheningan yang menekan dan kabut duka yang menggantung di udara, langkah cepat dan berat menghentak tanah. Putra Sidan menghampiri Aris dengan sorot mata penuh kemarahan. Nafasnya memburu dan rahangnya mengeras. Semuanya ini olahmu, Res! Sebuah pukulan keras mendarat telak di pipi Aris, menghantamnya hingga tersungkur di atas tanah yang lembab. Tanah itu masih hangat oleh sisa energi spiritual pertarungan sebelumnya. Aris tidak melawan, ia bangkit perlahan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia hapus dengan punggung tangannya, lalu kembali berdiri tegak, pandangnya lurus, dingin, dan menerima. Dari samping, Red Baron segera meraih lengan kakaknya, menahan agar tidak menyerang lagi. Hentikan kakak, sudah cukup! Putra menggertakkan gigi, matanya membelalak, tubuhnya gemetar, menahan amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Apakah kau manusia, Res? Kau berencana mengorbankan kami. Kau lihat sekarang, meskipun upayamu tidak berhasil, sekalipun kau mengurungkan niatmu, kau harus bertanggung jawab atas semuanya ini. Bahkan, jika harus disalahkan, apa yang terjadi pada Raka Wisesa, itu juga salahmu, Res. Aris terdiam, matanya sayu, namun tidak goyah, seolah semua makian itu memang pantas ia terima. Di sekitar mereka, suasana menjadi tegang. Tori, Jaka, Gon, Desta, Rio, dan Blodi hanya berdiri di tempat. Tidak satupun dari mereka ikut campur. Mereka tahu itu adalah luka yang terlalu dalam untuk disela. Ratna Dewi di sisi lain masih berlutut dengan mata tertutup, berfokus penuh menjaga roh Wira, Bayu, dan Mahesa agar tidak tercerabut. Aura perlindungan bergetar hebat setiap kali energi iblis mencoba menembus pertahanan spiritualnya. Namun, tiba-tiba sebuah portal asing membelah udara di dekat mereka. Angin berdesir tajam, menyapu reruntuhan dan mengejutkan semua orang. Dari dalam portal yang berwarna biru keperakan itu, muncul puluhan sosok berjubah gelap, bertopeng aneh, dan berdiri rapat dalam formasi yang rapi. Secara refleks, rombongan Tori langsung mengambil posisi bertahan. Aura kekuatan mulai terpancar dari tubuh mereka. Salah satu dari pria bertopeng itu maju selangkah. Ia menatap ke arah Aris dan Tori, lalu ia membuka topengnya. Wajah yang muncul membuat jantung Tori dan Aris serasa berhenti berdetak. Itu adalah Mail, ayah mereka. Wajahnya tidak berubah,
masih sama seperti terakhir kali mereka mengingatnya, tegas, penuh misteri, dan memancarkan karisma yang sulit untuk dijelaskan. Tori, Aris, kemarilah. Ada yang ingin ayah katakan kepada kalian. Suasana hening, semuanya hanya menatap. Tanpa banyak bicara, Aris melangkah maju terlebih dahulu. Sikapnya seperti biasa, diam namun penuh keyakinan. Tori menyusul beberapa detik kemudian, menatap sekilas pada rekan-rekannya. Semuanya, tunggulah di sini. Jaka, Bon, Desta, dan lainnya mengangguk pelan. Tak satu pun menyela keputusannya. Aris dan Tori memasuki portal itu bersamaan. Begitu mereka melangkah masuk, suasana berubah drastis. Mereka kini berada di sebuah tempat yang hampir seperti surga kecil. Cahaya matahari bersinar lembut di langit biru yang pudar. Rumputnya hijau segar dan udara terasa murni. Pepohonan menjulang di kejauhan dengan dedaunan berkilau seperti disepuh cahaya bulan. Mereka melangkah menelusuri jalan setapak dari batu putih yang halus, hingga tiba di sebuah pondok kayu yang terawat dan sangat indah. Bangunan itu berdiri di tepi kolam jernih, penuh dengan ikan berwarna-warni yang bergerak anggun di bawah permukaan. Di depan pondok, beberapa sosok bertopeng membungkuk sopan saat melihat kehadiran Mail. Di antara mereka, berdiri seorang wanita muda dengan sorot mata tajam dengan sikap penuh wibawa. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Aris dan Tori dengan pandangan dalam, seolah menilai kekuatan dan luka batin mereka sekaligus. Aris, Tori, duduklah terlebih dahulu. Ia menunduk ke arah gazebo kecil yang terbuat dari kayu cendana mengkilap. Di bawahnya kolam bening memantulkan cahaya lembut, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan dunia luar portal. Aris dan Tori duduk berdampingan. Suasana terasa sangat sunyi. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga yang tidak mereka kenal. Kira-kira apa yang akan dia katakan, Mas? Aris menatap ke permukaan kolam. Suaranya tenang namun mengandung beban. Jian, mana aku tahu, Tori. Sekarang kau mungkin akan tahu semuanya. Dengarkan saja apa yang akan disampaikan oleh ayahmu. Beberapa saat kemudian, Mail datang menyusul dan duduk di hadapan mereka. Tatapan matanya serius namun tidak tegas. Sorot matanya menyiratkan bahwa apa yang akan ia sampaikan bukanlah hal sepele. Sebuah kebenaran yang telah lama tersembunyi akhirnya akan segera terungkap. Di suatu tempat, gazebo itu berdiri megah namun sederhana di atas kolam bening yang memantulkan cahaya matahari dengan kilauan kristal keemasan. Dindingnya terbuat dari kayu cendana yang mengeluarkan aroma yang menenangkan. Atapnya berlapis dedaunan emas yang tidak gugur meskipun angin berhembus dari segala arah. Di sekelilingnya dipenuhi bunga-bunga asing yang tidak tumbuh di bumi. Bunga-bunga biru berdenyut lembut seperti bernafas, dan pohon-pohon bercahaya redup seakan memiliki kesadarannya sendiri. Tempat itu bukanlah bumi, itu adalah dunia kecil, sebuah fragmen alam tinggi yang menyerupai bumi namun jauh lebih murni, tidak terjamah oleh kegelapan ataupun dosa. Aris dan Tori duduk berdampingan di lantai gazebo yang hangat. Di hadapan mereka duduk sosok yang tidak asing namun terasa begitu jauh. Mail, ayah mereka, sosok yang selama ini menjadi misteri, hadir dalam bayang-bayang takdir. Suara gemericik air dan nyanyian burung aneh berpadu menenangkan suasana. Tidak lama, langkah ringan terdengar. Seorang wanita muda datang membawa nampan perak berisi 3 cangkir minuman berwarna biru bening yang mengepul dengan lembut. Ia meletakkan di meja kecil antara mereka, lalu duduk di samping Mail. Tatapannya tenang, namun matanya menyimpan cahaya yang tajam, seolah bisa menembus tabir waktu. Mail menghela napas panjang, seolah tengah mengumpulkan beban yang telah lama dipikulnya. Aku tahu, kalian pasti ingin mengetahui apa yang sebenarnya, terutama kau, Tori. Tori menegakkan tubuhnya, wajahnya masih memancarkan ketegangan yang belum sepenuhnya reda. Ya,
Aku ingin tahu semuanya. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Tapi sebelum itu, siapa wanita itu? Ayah. Mail menatap wanita muda itu dengan senyuman kecil yang sulit dibaca. Wanita itu hanya membalas tatapan itu dengan anggukan ringan, lalu menatap Tori dan Aris secara bergantian. Ternyata begitu. Kau masih belum tahu siapa dia. Padahal kalian sudah bertarung bersama. Tori terkejut, matanya membelalak, nafasnya tertahan. Tunggu dulu, maksud ayah, dia adalah Sai. Wanita itu adalah Sai. Ia tersenyum lembut, tatapannya tidak menyindir, tidak juga mengejek, hanya senyum seorang adik kepada kakaknya yang lambat menyadarinya. Apa yang kamu pikirkan, kakak? Aku memang Sai. Apa kau pikir aku ini seorang laki-laki sebelumnya? Sudahlah. Banyak kejadian yang tidak terduga akhir-akhir ini. Langsung saja ke intinya. Aris yang sejak tadi diam kini menatap Mail dengan tajam. Ia tidak mampu berlama-lama dalam teka-teki. Ayah, sebenarnya apa yang kau lakukan selama ini? Aku ingin mengabaikan semuanya. Takdir, jalan hidup, beban ini. Tapi kau harus mulai menjelaskan sekarang, ayah. Mail perlahan berdiri dari duduknya. Suaranya tidak meninggi, tapi mengandung getaran wibawa yang sulit untuk dibantah. Posturnya tegap, tubuhnya kekar, dan wajahnya terlalu muda untuk disebut ayah. Bila tidak mengenalnya, orang akan menyangka ia kakak tertua dari mereka bertiga. Mail melangkah ke pinggiran gazebo dan menatap cakrawala yang tidak terbatas, di mana langit menyatu dengan danau-danau terapung dan daratan melayang dari pulau-pulau surga. Aris, Tori, harus kalian pahami, kalian mungkin berasal dari dunia ini, tapi aku tidak. Aku berasal dari alam atas, dunia atas, tempat yang belum waktunya kalian ketahui namanya. Tempat di mana waktu tidak bergerak seperti di bumi, dan para makhluk hidup tidak dibatasi usia fana. Alam semesta ini sangat luas, terlalu luas untuk dibayangkan. Terdiri dari ribuan dunia, masing-masing memiliki perannya tersendiri, dan keluarga kita adalah bagian dari silsilah lama. Mereka yang disebut sebagai Mangku Langit, sebagai penjaga takdir semesta. Aris dan Tori saling melirik. Kemudian Mail melanjutkan. Mangku Langit bukanlah satu-satunya. Ada juga Mangku Bumi, menjaga poros dunia fana. Mangku Rogo, pelindung tubuh fisik dan kekuatan. Mangku Asmo, penjaga hasrat dan kehendak. Mangku Jiwa, penjaga roh dan kesadaran. Dan masih banyak lainnya. Masing-masing memiliki tugas dan menjaga keseimbangan. Tori mengepalkan tangan, sorot matanya menjadi gelap. Oh, silsilah yang menarik. Apakah ada Mangku Perawan? Atau Mangku Elsi mungkin? Diamlah Troy, itu tidak lucu. Itu sangat lucu. Percakapan antara keduanya dalam kesadaran spiritual Tori. Ayah, aku tidak peduli dengan takdir omong kosong ini. Pada dasarnya, kau telah menelantarkan ibu, menelantarkan kami. Petir menggelegar tiba-tiba di atas langit. Cahaya menyambar awan, namun suasana tetap tenang. Alam tempat itu tidak menggubris kemarahan manusia. Mael tidak bergeming. Ia menatap Tori dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak akan mengelak. Dan itu benar. Aku minta maaf. Ayah, memang bukanlah seorang ayah yang baik, tapi ia menanggung beban yang besar. Ini jauh lebih besar dari sekedar penjaga kesetiaan. Kakak, aku yakin wanita yang telah melahirkan kita, ibu pasti lebih memahami hal ini daripada siapapun. Sai menoleh, nada bicaranya penuh keteguhan, dan kata-kata itu menembus dada Tori. Ia terdiam, matanya tertunduk.
Napasnya perlahan menenangkan diri. Mail kembali duduk. Ia menatap kedua anak lelakinya dan satu anak perempuannya. 3 anak dari 2 dunia yang berbeda, tapi terhubung oleh darah dan takdir. Dari semua istriku, hanya 3 anak yang terlahir, yaitu kalian bertiga. Dunia dari dunia bawah, 1 dari dunia kilin. Kalian bukanlah anak biasa. Kalian mewarisi api dalam darah kalian, dan takdir dunia di pundak kalian. Suka atau tidak, itu adalah bagian dari siapa kalian sebenarnya. Suasana di gazebo itu menjadi hening, tapi bukan keheningan yang menakutkan. Itu adalah keheningan yang menyerap, membungkus 3 anak dan 1 ayah dalam ruang batin yang saling terbuka. Air kolam di bawah gazebo bergelombang pelan, seolah merespon getaran emosi mereka. Di kejauhan, lonceng-lonceng kecil di gerbang kayu berdering dengan lembut. Suasana itu bukanlah permusuhan, hanya percakapan yang tertunda terlalu lama. Percakapan antara darah yang tercerai ini saling menatap. Dan di tengah keteduhan itu, di dunia kecil yang tidak terjamah oleh dosa, kebenaran akhirnya mulai menemukan tempatnya. Angin lembut berembus, menelusuri dinding-dinding gazebo yang terbuat dari kayu cendana langka, membawa aroma wangi yang samar dan menyegarkan. Langit di atas mereka tetap bersih, seperti lukisan tanpa cacat. Kolam di bawah lantai berunga gazebo memantulkan sinar keemasan dengan ikan-ikan eksotis berenang tenang. Kadang sesekali muncul di permukaan seperti ingin menguping pembicaraan manusia di atasnya. Di luar gazebo, puluhan pengawal Mail berdiri berjajar dengan penuh wibawa. Mereka menggunakan jubah panjang berwarna abu kebiruan. Wajahnya tertutup topeng tipis berkilauan. Tubuh-tubuh mereka tidak bergerak seperti patung, tapi jelas mereka waspada, peka terhadap setiap perubahan aura dan suara. Meskipun demikian, suasana di dalam gazebo itu tenang, nyaman, bahkan kehangatan yang sulit ditemukan di dunia fana. 3 saudara, Aris, Tori, dan Sai, masih duduk bersama Mail, sang ayah yang kini perlahan membuka banyak lapisan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah percakapan panjang yang berat sebelumnya, suasana kini mulai mencair. Tori menarik napas panjang dan menyandarkan punggungnya ke tiang gazebo. Ternyata bukan hanya soal ditakdirkan menjadi bagian dari mangkul langit. Kau juga garangan ternyata, ayah. Ucapannya begitu santai namun tajam. Diselingi helaan nafas berat, seolah mencoba mencerna kenyataan demi kenyataan yang terus bertumpuk. Aris menyambung dengan tawa kecil yang tidak bisa ia tahan. Kepalanya sedikit menoleh arah Tori. Kurang sopan kau bicara seperti itu kepada ayah, Tori. Tapi aku setuju. Mail yang sebelumnya masih mempertahankan wibawa tinggi seorang mangku langit, kini hanya bisa menggelengkan kepala, menepuk dahinya pelan dengan senyuman yang pahit. Aku sungguh malu sampai-sampai anakku sendiri bicara seperti itu. Tapi, ya, itu julukan yang pantas untukku. Namun, dengar baik-baik. Mail menatap mereka satu persatu, terutama Sai, dengan sorot mata yang berubah menjadi serius dan menghangat. Mail melanjutkan. Satu hal yang ayah cari bukanlah sekedar nafsu, tapi keturunan yang mewarisi benih cahaya dan kekuatan untuk menjaga semesta. Dan dari semuanya, kalian bertiga yang menjadi kebanggaan ayah. Jadi ayah harap kalian bisa bekerja sama di masa depan, menghadapi apapun yang akan datang. Keheningan merayap sebentar. Angin menyapu lembut, seperti mengantarkan makna dalam kata-kata Mail dalam hati ketiganya. Ayah, kenapa Tori? Berapa istrimu saat ini? Ya, aku juga terlintas pertanyaan itu, Tori. Aku setuju. Berapa istrimu, ayah? Aris menimpali. Sai yang duduk di sisi kanan Mail menatap ayahnya dengan sorot mata ingin tahu. Bahkan senyumannya menghilang sejenak.
menanti jawaban yang nampaknya ia pun belum pernah dengar secara resmi. Mail menggaruk-garuk tengkuk lehernya. Salah tingkah, ia tersenyum kaku seperti seorang remaja yang sedang tertangkap basah telah menyimpan rahasia. Anu, kenapa menanyakan hal yang tidak begitu penting ini? Angin menggoyangkan lonceng-lonceng kecil di sudut atap gazebo. Suara seperti memberi penekanan bahwa tidak ada jalan keluar dari pertanyaan itu. Ketiga anaknya kini menatapnya dengan serius. Oh, oke. Baiklah, ayah akan mengatakannya. Ayahmu ini bukanlah playboy. Ya, meskipun ayah memiliki 7 istri dari 7 leluhur yang berbeda dan sekitar 70 wanita lain di seluruh belahan semesta. 77 istri? Wah, Jian, Jian iki, kau benar-benar garangan ayah. Aris menambahkan. Sai menatap kosong beberapa saat, seolah sedang memproses informasi yang baginya lebih mengejutkan daripada pengakuan bahwa mereka bagian dari silsilah Mangkulangit. Kenapa aku tiba-tiba menjadi muak padamu, ayah? Ayolah, Sai, jangan seperti itu. Aku kira kau sudah tahu dari ibumu. Sebagai seorang wanita, aku merasa dilecehkan, ayah. Kau benar-benar gila. Kau seperti iblis kelamin. Iblis kelamin, julukan yang bagus, Sai. Tori langsung tertawa terbahak. Ia tidak kuasa menahan reaksi dari kalimat yang tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulut adiknya. Hei, itu tidaklah lucu. Namun, semua sudah tidak bisa menahannya lagi. Aris, Tori, dan Sai tertawa bersama. Tawa mereka menggema dalam damai, menyatu dalam alunan lembut lonceng dan suara riak kolam. Bahkan para pengawal Mail yang berdiri di sekeliling gazebo tetap dalam posisi siaga. Ada yang ikut tersenyum di balik topeng. Beberapa dari mereka bahkan terdengar tergelak kecil. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, tidak ada ketegangan, tidak ada dendam, hanya keluarga yang sedang menertawakan dosa masa lalu dan menerima kenyataan dengan senyuman. Gazebo itu kini dipenuhi hangatnya tawa, bukan rahasia. Keheningan bukan lagi karena beban, melainkan karena nyaman. Sebuah titik awal yang baru bagi 3 saudara dan seorang ayah untuk akhirnya berdiri di sisi yang sama. Dan di kejauhan, langit semesta nampak sedikit lebih cerah dari biasanya. Angin kembali menyelinap lembut di sela-sela dinding kayu gazebo. Aroma bunga asing tumbuh memenuhi udara, sementara langit di atas mulai berubah perlahan. Semburat jingga menggantikan birunya, sementara pertanda akan datangnya malam atau pertanda perubahan besar. Awal sebelumnya telah mereda, kini suasana menjadi lebih tenang, lebih dalam. 3 saudara dengan sang ayah masih duduk dalam formasi yang sama, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam sorot mata mereka yang jauh lebih tajam, lebih ingin tahu. Aris, yang sejak awal terlihat paling pendiam, mengangkat suaranya, kali ini dengan nada yang lebih serius. Ayah, katakan, berapa umurmu sebenarnya? Ibu, saat ini mungkin beliau sudah berumur 70-an, dan kau masih terlihat seperti umur 40-an. Ini tidak masuk akal, ayah. Mail memejamkan matanya sebentar, seolah menahan jawaban yang belum siap untuk diungkapkan. Soal itu, kalian masih belum bisa mengetahui jawabannya saat ini. Itu masih terikat dengan asal-usul ayah. Terlalu awal kalian menanyakan hal ini. Tanyakan hal yang lain, Aris. Tori melirik Aris sekilas, memberi isyarat untuk menuruti, namun Aris tetap melanjutkan. Baiklah, almarhum Mbah Sabar
Beliau pernah mengatakan bahwa Tori memiliki kemampuan khusus sejak lahir. Sedangkan aku merasa kosong sampai aku memasuki alam animal dan meminum air suci. Setelah itu, aku mulai bermimpi tentang dunia kera, seakan aku adalah bagian dari mereka. Apakah ayah tahu sesuatu tentang itu? Mail menatap Aris dalam-dalam, kali ini tanpa keraguan. Matanya menyorotkan sesuatu yang berat dan lama telah disimpan. Itu benar, Riz. Meskipun Tori terakhir sudah membawa kehendak takdirnya, pada dasarnya kau juga sama, Riz. Hanya saja kau datang sedikit terlambat. Mail berdiri, berjalan ke tepi gazebo, memandang langit yang mulai bergulung awan tipis. Air yang kau minum bukanlah air biasa. Itu adalah air mudra cakra, air mata semesta, atau lebih dikenal sebagai air mata suci para dewa. Sumber dari kehendak transformasi. Air itu hanya ada di alam animal. Sebuah lonceng bambu tertiup angin dan bergetar dengan pelan, seolah merespon ucapan Mail. Mail kemudian melanjutkan, air itu diciptakan untuk mengubah makhluk animal menjadi manusia seutuhnya. Namun, jika diminum oleh manusia, efeknya jauh lebih dahsyat. Ia akan menjadi master semesta, bisa berubah ke bentuk aslinya dan bentuk spiritualnya, ataupun bentuk hewannya. Aris termenung, tangannya mengepal di atas lutut, wajahnya campur aduk antara penasaran dan duka. Mael kembali melanjutkan, dan bukan kebetulan kau dipilih oleh Batara Guru, Riz. Itu adalah bagian dari takdir. Tapi ada hal lain yang lebih dalam. Kau tahu siapa sebenarnya Raka Wisesa? Aku tidak tahu, Ayah. Bahkan saat ini, saat ia lenyap, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam. Mail menghela nafas panjang. Wajahnya nampak menegang dan angin tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kau tidak tahu apa-apa, Riz. Dan mungkin belum waktunya. Tapi sekarang kau harus tahu. Raka Wisesa adalah... Petir menyambar langit secara tiba-tiba, membelah cakrawala dengan cahaya putih menyilaukan. Guncangan halus terasa meski mereka berada di dunia kecil. Kolam di bawah gazebo mulai beriak. Raka Wisesa adalah Hanuman itu sendiri, salah satu dari 7 sosok yang ditakdirkan memegang kunci untuk mengalahkan Dajjal. Apa? Hanuman? Jika begitu, sekarang ia sudah mati. Itu berarti sekarang tinggal 6 saja, Ayah. Kau salah, Tori. Raka Wisesa yang selama ini bersama Aris bukanlah Hanuman yang sejati. Ia hanyalah klon, hanya kembarannya. Apa? Ketiganya serempak terkejut. Aris menunduk, menatap meja di hadapannya. Matanya dalam, tidak berkedip. Klon? Jika klonnya saja sekuat itu, lalu bagaimana dengan kekuatan Hanuman yang asli? Tori membisik, setengah tidak percaya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Semuanya terdiam. Angin berhenti. Lonceng bambu tidak lagi berbunyi. Bahkan ikan-ikan di kolam seperti berhenti bergerak. Sai, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kau menyembunyikan semuanya ini, Ayah. Bahkan sampai orang yang Mas Aris anggap sebagai guru bukanlah sosok yang sebenarnya. Aku tidak berniat menyakiti kalian, tapi kebenaran ini terlalu besar untuk diungkapkan sekaligus. Hanuman yang sejati masih hidup. Ia bersembunyi, menunggu waktu. Klon yang bersama Aris selama ini adalah perpanjangan tangan untuk mengawal Riz sampai waktumu tiba. Aris mengangkat wajahnya perlahan. Ada genangan air di pelupuk matanya, tapi ia tetap menahannya. Raka Wisesa klon atau bukan, ia tetap mengorbankan dirinya untukku. Ia tetap seorang mentor bagiku. Dan itu tidak akan berubah, Riz. Klon atau bukan,
ia memiliki jiwa Hanuman, dan sekarang kau membawa bagian dari kekuatan itu dalam dirimu, Riz. Semuanya terasa seperti pasir yang besar, dan kita baru melihat ujungnya. Sai menatap keduanya, kemudian menatap Tori lalu menghela nafas. Tori berdiri, lalu memandang ke langit yang mulai menggelap dengan kilatan petir di kejauhan. Semakin kesini semakin membuatku pusing. Aku tahu dunia spiritual itu luas, tapi aku tidak menyangka akan serumit ini. Dan kita harus lebih bersiap, karena Dajjal bukan hanya ancaman, ia akan datang, atau kita yang akan mendatanginya. Petir kembali menyambar, dan dari jauh suara seperti gemuruh dunia mulai terdengar, seolah dunia lain mulai bergerak mengikuti takdir yang mulai bergulir. Langit di atas dunia kecil itu kini memancarkan cahaya keemasan yang lembut, seolah-olah senja abadi telah menetap di sana. Udara bergetar halus, seperti menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Di dalam gazebo yang mengambang di atas kolam cahaya, Mail menatap ketiga anaknya dengan pandangan yang dalam dan teduh. Candaan telah usai. Keheningan yang menyelimuti mereka kini bukan lagi kosong, melainkan penuh makna, sebuah titik balik dalam takdir yang mulai membukakan diri. Mail mengambil nafas panjang, lalu perlahan berdiri. Suaranya kali ini lebih rendah dan berat, penuh gema dari sesuatu yang jauh lebih tua dari usia dunia. Ayah, sebelum melanjutkan, aku ingin menanyakan sesuatu. Kenapa suara ayah terlihat berbeda seiring kali waktu ayah berbicara? Ini sesuatu yang seharusnya sudah kau ketahui, Tori. Aku hanya bisa menebaknya, ayah. Kau mengingatkanku dengan Dajjal. Ia juga memiliki suara yang berbeda-beda. Ternyata begitu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan itu, Tori. Yang jelas, ini terkait dengan usiaku. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan akan hal ini. Sekarang, aku akan mengatakan sesuatu yang penting. Kalian tentu pernah mendengar dari Sai tentang 7 takdir tertinggi. Sekarang, ayah akan menjelaskan agar kalian benar-benar mengerti apa arti peran kalian dalam peperangan yang akan datang. Angin melingkar naik ke udara. Dari kolam di bawah mereka, di atas permukaan air muncul 7 bayangan cahaya yang melayang, membentuk simbol-simbol yang bercahaya di udara. Mereka berputar perlahan, satu persatu bersinar saat disebutkan oleh Mail. Nagantara Agniwara, cahaya merah dan emas berputar kuat, membentuk sosok ular naga yang melingkar, lalu meletup dalam semburan api. Kilatan menyambar dari ekornya, membentuk spiral di udara. Elemen petir abadi dan api aura. Auranya agresif menutup kekuasaan, kehormatan, dan kekuatan sejati. Itulah takdir yang kau pikul, Tori, sebagai pewaris Nagantara Agniwara. Onik Ardana, bayangan api berwarna pelangi muncul, membentuk sosok burung api yang mengepakkan sayapnya satu kali. Seketika, angin 7 warna menyapu area itu dan mengiris udara seperti pedang cahaya. Elemen sejati, api 7 warna dengan angin ilahi. Auranya bebas, tajam, dan tidak bisa dikendalikan, hanya mengikuti jiwa-jiwa yang memiliki visi sejernih langit. Kilin Raksantara, seekor makhluk berkepala singa dan bertubuh rusa muncul perlahan. Matanya biru terang, dan di kepalanya tubuh tanduk kristal yang berkilau. Ia berjalan tenang di udara, langkahnya memantulkan suara gaib seperti lonceng kaca. Elemen suara semesta dan petir waktu. Auranya bijaksana dan seimbang, tidak bisa dipanggil dengan kekuatan, hanya bisa datang kepada mereka dan menemukan ketenangan batin. Itulah kamu, Sai. Hanuman Wanapati, bayangan putih keperakan muncul, membentuk sosok kera berpakaian lusuh yang menari di udara. Ia membawa tongkat cahaya dan melompat-lompat dengan gesit.
terkadang tidak terlihat, seperti terpotong oleh dimensi. Elemen angin dimensi dan petir jiwa. Auranya ceria namun dalam. Ia hanya tunduk kepada keberanian yang tulus dan mereka yang rela mengorbankan diri untuk melindungi. Itulah kau, Riz, yang telah dipilih oleh takdir melalui jalan yang tidak biasa. Barong raksa, wajah raksasa bercahaya, tiba-tiba muncul di bawah kolam, tidak bergerak, hanya menatap ke atas. Suara gemuruh dari bawah tanah terdengar menggelegar. Elemen tanah pelindung dan api roh. Auranya stabil, tidak bisa dimanipulasi, dan hanya datang kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa demi yang lemah. Kala Mahesa, kalajengking hitam emas, sosok besar dan menyeramkan. Seekor kalajengking berwarna hitam emas merangkak perlahan. Tiap langkahnya menggetarkan ruang seperti menarik gravitasi. Elemen racun kekal dan bayangan waktu. Auranya sunyi, ia tidak suka keramaian dan hanya menghampiri mereka yang memahami penderitaan dalam diam. Garuda Aksatria. Di langit senja yang terbuka, muncul Garuda raksasa yang mengembangkan sayap tanpa suara. Ribuan bulu bercahaya terlepas, membentuk pusaran angin yang menyapu udara dengan damai dan kekuatan. Elemen air dan angin realitas. Auranya adalah aura pemimpin alami. Ia akan datang hanya kepada mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, bahkan di tengah kekacauan. Dan itulah aku, sebagai mangku langit dari Garuda Aksatria. Tori mengangkat alisnya. Gerbang Akiwara. Aku baru mendengar itu. Bahkan saat aku berada di alam naga sekalipun, aku tidak pernah mendengarnya, Ayah. Itu karena gerbang itu hanya muncul saat seorang pewaris sejati mampu menyatukan 7 pusaka naga menjadi satu. Saat itulah para leluhur naga akan mengakuimu sebagai ksatria naga, dan gerbang Akiwara akan terbuka untukmu, Tori. Tapi aku masih belum terbiasa. Bahkan saat membentuk cakra naga sona, selalu terasa ada yang kurang. Senjata-senjata itu bukanlah sekedar alat, Tori. Kau harus berinsonansi dengan mereka. Saat mereka menerimamu, mereka akan menyatu tanpa keraguan. Apa yang dikatakan kakakmu benar, Tori. Janganlah terburu-buru. Saat waktunya tiba, kekuatan itu akan menjadi bagian dari dirimu. Sekarang, yang harus kalian lakukan adalah pergi. Mael berdiri, disusul oleh Sai, Aris, dan Tori. Aris, kau harus menuju alam Wanapati, dan kau, Tori, menujulah ke alam naga. Minta izin pada leluhur naga agar mereka membukakan gerbang. Dan ingat, berhati-hatilah dengan Eyang Togok. Takdir akan menuntun kalian ke jalannya masing-masing. Kalian tidak perlu mencarinya. Aris dan Tori saling menatap, lalu mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, mereka meninggalkan gazebo itu, melangkah melewati jalan cahaya yang terbuka di depan mereka. Di belakang mereka, Mael dan Sai berdiri memandangi dua punggung yang masih menjauh. Para pengawal bertopeng memberi hormat, lalu mengiringi mereka keluar dari dunia kecil yang kini mulai memudar dalam cahaya keemasan. Langit senja tetap bersinar, namun jauh di atas sana, sesuatu tengah terbangun, dan perang takdir baru saja dimulai. Langit di perbatasan dunia masih memancarkan bias-bias lembayung yang tidak berasal dari matahari biasa. Cahaya-cahaya semesta membentuk pusaran lemah, seperti jalur waktu yang menyatu dengan ruang spiritual. Di tengah celah dimensi itu, Mael muncul pertama. Jubah panjangnya berkibar, matanya tajam namun tenang. Di belakangnya muncul Aris, Tori, Sai, dan belasan pengawal bertopeng dengan formasi tertib dan senyap. Udara di sekitar mereka sedikit bergemuruh. Pertanda energi yang dibawa dari semesta kecil masih mengalir kuat. Di sisi lain area perbatasan, berdiri Jaka, Desta, Bon, Rio, Lodi, Red Baron, Ratna, dan Putra. Tatapan mereka penuh tanya, namun sekaligus lega melihat keempat sosok itu kembali dengan utuh. Tidak jauh di belakang,
nampak 3 tubuh berbaring di atas alas spiritual. Wirakusuma, Mahisa Nabrang, dan Bayu Sagara. Tubuh mereka tidak bergerak, pucat, dan mengeluarkan hawa aneh kehitaman yang berkabut seperti telaga. Ratna Dewi masih berlutut di samping mereka, dengan peluh di dahi dan tangan menyala pelindung cahaya biru pucat. Mail berjalan mendekat, matanya langsung menatap ketiga tubuh itu. Sekilas, ia hanya menghela nafas. Tapi, dari caranya diam, semua tahu bahwa itu memahami kedalaman luka mereka lebih dari siapapun. Mereka terkena korosi jiwa, bukan hanya tubuh, tapi hingga ke akar kesadaran. Jika dibiarkan seperti ini di sini, mereka akan menjadi wadah iblis dalam waktu yang dekat. Ratna menatapnya dengan kelelahan. Apakah masih bisa diselamatkan, Tuan? Mail hanya mengangguk pelan. Dengan perangkat satu tangan, portal besar terbuka di belakangnya, memancarkan lanskap dunia kecil miliknya yang dipenuhi sinar putih dan angin yang berbisik lembut. Aku akan bawa mereka ke semestaku. Di sana, waktu berjalan berbeda. Ada cara untuk menenangkan jiwa mereka, meskipun peluangnya hanya setipis benang. Jika begitu, aku akan ikut. Mereka butuh seseorang yang dekat. Mail mengangguk. Baiklah. Satu gerakan tangan, tubuh Wira, Mahesa, dan Bayu perlahan terangkat, melayang ke arah portal dengan pelindung spiritual yang tetap menyelubungi mereka. Ratna menyusul, dan portal itu menutup perlahan setelah mereka hilang di dalamnya. Satu persatu kemudian mulai berpencar, sesuai dengan takdir yang kini telah diarahkan oleh keputusan dan kesadaran baru. Putra Sidan berdiri menghadap ke arah selatan. Tubuhnya kokoh. Ia sempat menatap Aris sejenak. Keduanya tidak lagi bermusuhan, tapi juga belum berdamai sepenuhnya. Hanya satu anggukan sebagai salam perpisahan kepada adiknya Red Baron. Lalu, putra menghilang dalam kilatan asap kabut menuju tanah leluhurnya di Bali. Bloody dan Red Baron yang berdiri di sisi barat hanya berdiam diri. Lalu, Red Baron berkata, "Baiklah, aku akan kembali ke alam iblis langit, Tori. Aku cukup merindukan Apem di sana." Aku juga akan pergi ke sana. Setidaknya, aku pastikan agar Red Baron tidak keracunan Apem. Red Baron mendelik, tapi tidak membalas. Ia melirik ke arah kakaknya yang sudah jauh. Putra hanya mengangguk. "Sampai bertemu lagi, kakak!" Keduanya kemudian melompat ke dalam pusaran hitam merah yang terbuka di udara. Kembali ke saat ini. Di malam itu, rombongan Tori, Jaka, Bon, Desta, dan Rio, mereka berdiri di atas gedung hotel di India. Malam baru turun dengan angin lembut, membawa aroma dupa dan jalanan yang penuh suara klakson dan kehidupan urban. Mereka berdiri di sisi timur atap gedung, menatap cakrawala malam yang pekat. Jadi sekarang kita akan menemui Yang Togok dan menyerahkan palu itu, Tori. Ya, ini bukan hanya sekedar pusaka jaga, tapi kunci dari sesuatu. Dan Yang Togok, entah kenapa, rasanya dia tahu lebih dari yang seharusnya. Sepertinya setelah ini akan menjadi perjalanan yang jauh lebih mengesankan, bukan? Dimanapun itu, sudah pasti aku akan menjadi samsak jahanam. Hehehe, itu tidak bisa dipungkiri. Oh, yang paling keras di antara kita semuanya, Dabon. Hehehe. Tori berjalan ke tepi atap, menatap ke bawah. Jalanan nampak kecil, lampu mobil menyala seperti aliran energi di dunia fana. Ia lalu mengangkat tangan kanannya, dan portal melingkar berwarna kemasan muncul di udara. Di tengah-tengah mereka, angin langsung menderu, rambut dan pakaian berkibar, seolah gemuruh samar terdengar dari balik portal itu. Seperti lantunan mantra di dimensi tua yang berusia jutaan tahun. Baiklah, semuanya, apakah sudah siap? Sekarang, ayo kita pergi. Kelima orang itu saling pandang, tidak perlu lagi kata-kata.
Mereka melangkah ke dalam portal satu persatu. Saat langkah terakhir melintasi batas cahaya, portal itu tertutup seketika, menyisakan kehampaan dan angin yang pelan kembali tenang. Di atas gedung hotel itu, hanya suara malam dan dengung kota yang tersisa. Tadi di balik realitas, misi baru telah dimulai. Sebuah perjalanan menuju alam barat, menuju Yang Togok, dan menuju rahasia besar Palu Kiai Gegana. Dunia kembali bergetar dalam diam, dan para dewa menahan nafas di balik tirai semesta.